Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Alfisya Wijaya dan teman saya bernama Faisal Raffi Maulana. Kami dari kelas 5 Shift 5 Keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Raffi Maulana, ingin menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada sejarah sistem pencatatan double entry. Dalam berbagai literatur akuntansi konvensional banyak ditulis bahwa akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Lucas Pacioli, seorang pendeta Italia, dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Buku ini diterbitkan pada tahun 1494 di Florence, Italia. Menurutnya, pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada satu perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Pada mulanya, akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagai bagian dari sistem feodal pada abad pertengahan. Menurut Max Tessier 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Littleton 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dari sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang saldo normal akun. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi, accounting equation, sebagai berikut: aset sama dengan liabilities ditambah equity. Sebuah sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan. Akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Daftar yang memuat mengenai keseluruhan kode, nomor, dan nama akun dinamakan sebagai bagan perkiraan chart of account. Contoh chart of account yang bisa disebut COA. Yang pertama, aktiva: kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, perabotan kantor. Yang kedua, kewajiban: utang dan sewa diterima di muka. Yang ketiga, ekuitas pemilik. Yang pertama, modal dan pref. Yang keempat, pendapatan usaha, dan pendapatan sewa, pendapatan bunga. Yang kelima, ada beban gaji, beban iklan, beban sewa kantor, beban utilitas, dan beban rupa-rupa. Aktiva memiliki saldo normal di sebelah debit. Utang, kewajiban memiliki saldo normal di sebelah kredit. Ekuitas memiliki saldo normal di sebelah kredit. Yang tiga, analisis transaksi dan jurnal. Analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntansi harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit kredit. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum general journal dan jurnal khusus special journal. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jurnal penjualan, sales journal, jurnal pembelian, purchases journal, jurnal penerimaan kas, cash receipt journal, dan yang keempat, jurnal pembayaran cash payment journal. Ada juga buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memindah bukukan setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Intinya adalah bahwa setiap saldo akun yang masih tercerai-berai
dalam jurnal akan diakumulasikan ke dalam buku besar sesuai masing-masing akun. Buku besar dibuat dengan urutan akun seperti yang tercantum pada bagian perkiraan chart of account, yang dimulai dengan akun neraca kas, piutang usaha, dan seterusnya. Buku besar ledger dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum general ledger dan buku besar pembantu security ledger. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Perlu ditekankan di sini bahwa neraca saldo dibuat hanya untuk membuktikan bahwa antara jumlah debit dengan jumlah kredit telah sama atau equality. Selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkanlah neraca saldo sebelum penyesuaian atau adjustable trial balance. Tahapan proses tersebut diantaranya adalah proses penyesuaian, proses penyajian neraca saldo setelah penyesuaian, dan seterusnya. Ayat jurnal yang membuat saldo akun menjadi up to date pada akhir periode akuntansi dinamakan adjusting journal entry. Pada prinsipnya, ada 4 item yang memerlukan penyesuaian, yakni yang pertama, beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual, atau disebut juga accrued expense or accrued liabilities. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual atau accrued revenues of accrued assets. Yang ketiga, beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka atau deferred expense of deferred expense. Dan yang keempat, pendapatan ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka atau deferred revenue of undeferred revenues. Yang selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa seluruh transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan mula-mula akan dianalisis dalam rangka mengidentifikasikan akun dan dicatat ke dalam jurnal. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi dan yang diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi atau accounting cycle. Penggunaan neraca lajur. Sebagai alat bantu atau pilihan, kertas kerja ini merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen. Oleh sebab itu, tidak termasuk sebagai bagian dari catatan akuntansi formal lain. Oleh karena sebab itu, tidak termasuk sebagai bagian dari catatan akuntansi formal lainnya, seperti jurnal dan buku besar yang memang dibutuhkan sebagai bagian dari sistem akuntansi. Adapun urutan tahapan dalam menyiapkan kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian atau adjustable trial balance ke dalam kertas kerja. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang ketiga, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance yang ada dalam kertas kerja. Yang keempat, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam laporan neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam laporan keuangan. Yang terakhir, yang kelima, untuk masing-masing kolom, baik kolom laba rugi maupun kolom neraca, hitunglah total saldo debit dan total saldo kredit dengan cara menjumlahkan seluruh saldo akun dari atas sampai ke bawah sesuai dengan saldo akun yang ada pada masing-masing kolom. Berikutnya ada ayat jurnal penutup. Bahwa pada setiap akhir periode akuntansi setelah laporan keuangan disusun, bagian akhir perusahaan perlu menyiapkan ayat jurnal penutup atau closing entries. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer seluruh akun yang sifatnya sementara atau temporary atau nominal accounts ke akun yang sifatnya permanen real accounts, yaitu akun modal,
laba atau laba ditahan. Akun ikhtisar laba rugi sesungguhnya merupakan akun sementara dari akun modal atau akun laba ditahan. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Sesuai dengan namanya, laporan ini hanyalah berisi saldo akhir dari masing-masing neraca. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan usaha, utang usaha, dan seterusnya, yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Jadi, dalam neraca saldo setelah penutupan ini, sudah tidak ada lagi saldo akun prive atau dividen dengan saldo akun laporan laba rugi. Karena memang telah ditutup lewat ayat jurnal penutup sehingga bersaldo nol. Neraca saldo setelah penutupan ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan memostingan ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Kemudian ada ayat jurnal pembalik. Dalam akuntansi, pembuatan ayat jurnal pembalik referencing entries adalah sifatnya pilihan atau opsional. Ayat jurnal pembalik ini biasanya akan dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ada 4 item yang perlu dibuatkan ayat jurnal pembalik, yaitu ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Selanjutnya yang kedua ada ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, ayat jurnal penyesuaian atas biaya yang dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban bukan sebagai aktiva atau prepaid. Seperti biaya sewa dibayar di muka yang mula-mula dicatat sebagai beban sewa. Kemudian yang keempat ada ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai utang. Seperti pendapatan sewa diterima di muka atau unreturned revenue, seperti yang mula-mula dicatat sebagai pendapatan sewa atau rent revenue. Yang terakhir ada akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Akuntansi untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode tepat, ada 2 pilihan yang tersedia yang dapat dilakukan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu cash basic dan accrual basic. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basic, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atau uang kas dibayarkan untuk beban. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa transaksi pendapatan dan beban yang akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi adalah transaksi yang melibatkan arus kas masuk untuk pendapatan ataupun arus kas keluar untuk beban. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basic, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Dasar pencatatan cash basic pada umumnya masih diterapkan pada perusahaan yang tergolong kecil, di mana kepemilikan modalnya yang dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja. Sedangkan untuk perusahaan yang tergolong menengah ke atas, khususnya untuk perusahaan yang modalnya dimiliki oleh banyak investor atau pemegang saham, diharuskan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menerapkan accrual basic pada dasar pencatatan akuntansinya. FASB dalam kerangka kerja konseptualnya menyatakan bahwa informasi mengenai laba perusahaan yang diukur dengan accrual accounting pada umumnya memberikan dasar yang lebih baik dalam hal memprediksi kinerja perusahaan di masa depan daripada informasi mengenai permintaan dan pengeluaran kas. Berikut itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.